Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufi Arifa, NPM 20103050556 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar akan mempresentasikan mengenai korelasi dampak pembuatan batu bata merah dengan kebijakan lingkungan hidup di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dengan dosen pengampu, Bapak Erika Darmawan dan Bu Sekar Jati Pamungkas. Pada bagian pertama, ini terdapat abstrak. Nah, dalam abstrak ini mencangkup mengenai pendahuluan, metode yang digunakan, dan hasil dan serta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, kita beralih kepada pendahuluan. Nah, kita tahu bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana dan dari tahun ke tahun itu jumlahnya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Kemudian pesatnya laju pembangunan rumah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Losari, berakibat harus adanya pasokan material pengisi dinding yang lebih banyak. Contohnya, berupa batu bata merah dengan bahan dasar tanah liat. Sedangkan sumber bahan baku tanah liat di daerah Sungai Cisanggarung yang berada di daerah Kecamatan Losari semakin berkurang karena seringkali diambil tanahnya oleh penduduk setempat untuk membuat batu bata merah. Lalu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tentunya akan merusak ekosistem. Lahan tanah yang semula subur, namun jika setiap hari tanahnya digali terus-menerus untuk mendapatkan bahan baku batu bata merah, sehingga nantinya akan menimbulkan terbentuknya kubangan atau cekungan yang cekungannya itu sudah cukup dalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dampak yang timbul dari aktivitas usaha batu bata merah. Lalu, untuk mengkorelasikan kebijakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut di daerah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, serta untuk menyelaraskan antara pengembangan sumber daya manusia yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pemanfaat pembangunan, dengan pemanfaatan sumber daya alam guna mendukung dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, ini terdapat metode yang digunakan. Nah, metode penelitian yang digunakan ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang mencangkup pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, dan jenis pelaporannya menggunakan analisis deskriptif. Dengan alur, yang pertama datang ke lokasi dan meminta izin, kemudian melakukan observasi dan wawancara, lalu melakukan pengolahan data dan pemberian saran serta solusinya. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Nah, penelitian ini dilakukan di Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Brebes ini merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Nah, salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Losari. Kecamatan Losari ini merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes dengan pusat pemerintahan itu di Desa Losari Lor. Kemudian, menurut informasi yang sudah digali, jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Losari ini merupakan jenis tanah regosol dan tanah andosol, yang mana keduanya jenis tanah tersebut sangat cocok untuk pembuatan batu bata merah. Sebelum kita mengkaji lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian dari batu bata merah ini, yang mana merupakan bahan baku bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat karena harganya murah dan mudah diperoleh. Bahan baku ini untuk membuat batu bata merah tergolong sangat mudah, yaitu menggunakan tanah lempung dan air. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Selain itu, modal yang diperlukan
juga tergolong murah sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk berprofesi sebagai pengrajin batu bata merah. Keberadaan bahan baku ini yang memadai sangat menunjang bagi keberlangsungan atau keberlanjutan industri batu bata merah tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat gambar salah satu pengrajin batu bata merah di Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, yang sedang memproduksi batu bata merah ini. Ini diambil dari dokumen pribadi. Lalu, dalam industri batu bata merah ini juga terdapat dampak yang ditimbulkan. Nah, dampak yang ditimbulkan ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini ada dampak positifnya, yaitu membuka lapangan pekerjaan kepada sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Losari, terutama bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah. Kemudian, industri batu bata merah ini juga mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga tingkat pendapatannya pun meningkat. Lalu, dari hasil pendapatan batu bata ini, masyarakat dapat menggunakannya untuk beberapa keperluan, seperti keperluan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian masyarakat juga dapat menyekolahkan anak-anaknya sehingga pendidikan anak tersebut menjadi lebih baik. Selain terdapat dampak positif dari industri batu bata merah, ini juga pastinya justru lebih banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang pertama yaitu tanah liat di tempat tersebut semakin terkikis sampai terbentuk cekungan dan mengkhawatirkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Salah satunya yaitu dikhawatirkan timbul bencana banjir dan lain sebagainya. Kekhawatiran ini terjadi karena adanya bukti yang ada bahwa bencana banjir bandang ini pernah terjadi di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada tahun 2018, yang menimbulkan kerugian bagi penduduk maupun fasilitas lain, seperti ambruknya gerbang SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar yang disajikan, ini terdapat cekungan bekas galian batu bata merah. Lalu di sini juga terdapat dokumen ketika banjir bandang pada tahun 2018 yang menyebabkan ambruknya gerbang SMA Negeri 1 Losari. Lalu di samping gambar ini juga terdapat gambar yang mana ini merupakan wilayah pembuatan batu bata merah namun terendam banjir sampai pohon pisangnya pun terendam. Kemudian penggunaan tanah di luar batas kemampuannya ini memang dapat menimbulkan kerusakan tanah. Itu menurut pendapat dari Weniga Indi pada tahun 2016. Lalu dampak negatif selanjutnya yaitu aktivitas industri batu bata ini merupakan salah satu industri masyarakat yang menghasilkan banyak polusi. Terjadinya peningkatan konsentrasi debu, gas karbon monoksida, N2O maupun SO2 yang menyebabkan pemanasan atmosfer bumi akibat dari pembakaran batu bata merah. Nah, pembakaran batu bata merah ini juga turut menjadi aspek pencemaran lingkungan yang perlu diperhatikan. Namun, karena terbatasnya keterampilan, membuat para pelaku usaha tetap melangsungkan aktivitas produksinya dengan menggali tanah di area tersebut secara terus-menerus. Sehingga ini kita bisa lihat tanah yang terkikis, yang cukup dalam, akibat pembuatan batu bata merah ini. Nah, tanah ini yang terkikis, jika semakin lambat laun, semakin panjang, maka akan menyebabkan kerugian-kerugian maupun kerusakan lingkungan. Dan kita juga tahu bahwa tanah liat ini merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Lalu, selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan. Adapun peraturan pemerintah serta kebijakan yang berkaitan diantaranya
Menurut dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Kabupaten Brebes pada tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya mengurangi laju kerusakan dan penyebaran terus dilakukan oleh pemerintah, Kabupaten Brebes, serta berbagai komponen masyarakat. Lalu menurut responden, terdapat kebijakan dari Kecamatan Losari, yaitu boleh melakukan kegiatan pembuatan batu bata, namun dengan syarat bahwa tanah tersebut itu sudah milik sendiri maupun sewa yang sudah terdapat izin yang berlaku, serta mengambil tanah liat ini untuk bahan batu bata merah dalam porsi yang cukup. Artinya, tidak secara berlebihan karena memang semakin tahun kebutuhan akan pembuatan bangunan ini juga semakin tinggi, yang mana menyebabkan kebutuhan akan material juga semakin tinggi pula. Salah satunya batu bata merah yang juga akan tetap ada. Lalu, kebijakan selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 pada tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini terdapat beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 51 mengenai pemantauan kualitas lingkungan hidup. Dengan bunyi ayat 1, Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Kemudian Bupati juga mempublikasikan hasil pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kemudian bagian kedua, pengawasan, pasal 54 ayat 1 yang berbunyi Bupati melalui dinas melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Lalu pasal selanjutnya yaitu pasal 57 ayat 2 mengenai sanksi administratif yang terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Artinya, dari adanya kebijakan ini, Bupati tidak semena-mena untuk acuh tak acuh, namun justru Bupati dan pemerintah setempat itu sudah melakukan pemantauan, sudah melakukan observasi terhadap perkembangan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian, kebijakan selanjutnya, pada paragraf 5 mengenai hak gugat masyarakat, pasal 66 ayat 1 yang berbunyi masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, bukan hanya dari organisasi maupun bukan hanya dari pemerintah saja yang berhak menggugat, namun masyarakat setempat juga dapat menggugatnya jika merasa rugi atau dirugikan dari kegiatan industri batu bata tersebut. Kemudian, paragraf 4 tentang hak gugat pemerintah daerah, pasal 67 ayat 1 yang berbunyi dinas berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Selanjutnya, terdapat paragraf 6 mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup. Pasal 68 ayat 1 yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya, yang dapat menggugat ini yaitu pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan hidup tersebut. Lalu, selanjutnya mengenai hasil observasi. Nah, di sini menurut penuturan dari responden, mereka telah memiliki batasan seberapa dalam tanah yang mereka gali setiap harinya. Meskipun pada kenyataannya, lebih banyak area penambangan tanah yang tereksplorasi cukup dalam, bahkan lebih dalam dan luas sehingga menganga,
dibandingkan dengan eksplorasi lahan yang mengikuti regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai regulasi yang berlaku, baik pada tingkat pusat yang berupa peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pada tingkat pemerintah provinsi yang berupa keputusan gubernur, maupun pada tingkat pemerintah daerah yang berupa peraturan bupati, di mana memang telah diatur beragam hal yang berkenaan dengan aktivitas usaha penambangan, namun secara garis besar yang diberlakukan dirasa masih kurang tegas serta kurang berimbang. Kemudian, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, kebijakan yang sudah ada itu memang sudah ada yang sedikit menerapkan, namun pada pengrajin batu bata ini sedikit mengenyampingkan adanya peraturan yang berlaku. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kebijakan baik dalam desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten mengenai kebijakan pembuatan batu bata merah di Kabupaten Brebes. Namun, belum dilakukan secara optimal oleh penduduk pembuat batu bata. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun ketika diwawancarai, mereka itu sadar bahwa jika mengambil tanah liat di tempat tersebut secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup banyak, serta dalam kurun waktu yang panjang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, karena faktor kebutuhan ekonomi yang memang dapat menunjang kebutuhan hidup mereka, serta persepsi bahwa semakin banyak batu bata yang diproduksi, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Sehingga tadi mereka mengenyampingkan adanya peraturan serta kebijakan yang berlaku. Nah, kemudian terdapat juga kesimpulan. Dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat kesimpulan bahwa keberadaan industri batu bata merah ini di Kecamatan Losari memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Nah, dampak positifnya dari keberadaan industri batu bata merah ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang lebih baik, dan kepemilikan fasilitas hidup. Sedangkan dampak negatifnya dari industri ini adalah mengenai kerusakan lingkungan dan pencemaran udara akibat pembakaran batu bata tersebut. Kemudian menurut penuturan responden, mereka telah memiliki batasan seberapa dalam tanah yang mereka gali setiap harinya. Meskipun pada kenyataannya lebih banyak area penambangan tanah yang tereksplorasi cukup dalam dan sehingga tampak luas menganga dibandingkan dengan eksplorasi lahan yang mengikuti regulasi yang berlaku. Lalu adapun peraturan pemerintah serta kebijakan yang berkaitan, diantaranya menurut dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Kabupaten Brebes pada tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya mengurangi laju kerusakan dan pencemaran terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes serta berbagai komponen masyarakat. Kemudian ada pula kebijakan lainnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 pada tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, adapun saran atau solusi dari peneliti yang pertama, yaitu pelaku usaha batu bata ini diharapkan dapat mengaplikasikan alternatif lain dalam penggunaan bahan baku batu bata. Material dalam pembuatan batu bata ini tidak semata-mata hanya menggunakan unsur tanah saja dari tanah yang subur. Kemudian, para pelaku usaha batu bata ini diharapkan mampu lebih mengontrol kegiatan penambangan tanah liat sehingga kerusakan tidak bertambah parah dan dapat diminimalisir. Kemudian, mampu memanfaatkan seoptimal mungkin lahan yang telah terlanjur rusak dengan mempertimbangkan nilai ekonomi yang didapat dari tiap aktivitas penggunaan lahan. Selanjutnya, selain solusi ketiga tadi yang sudah dipaparkan, terdapat pula saran dan solusi lain, yaitu perlu adanya upaya untuk menangani masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha tani. Misalnya adalah dengan mendayagunakan lahan bekas penambangan batu bata dengan aktivitas ekonomi seperti budidaya ikan atau menggalakkan minat padi dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah daerah juga dapat lebih mempertegas regulasi yang berkenaan dengan aktivitas penambangan
Lalu memperketat aturan mengenai izin penambangan tanah liat, terutama pada pengalihgunaan lahan, lebih mengenai batasan maksimal kedalaman aktivitas penambangan tanah yang diizinkan, lalu upaya untuk rehabilitasi yang harus dilakukan oleh para pelaku penambangan, serta sanksi yang berlaku bagi para pelanggar. Kemudian, solusi dan saran selanjutnya, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluh, Kelompok Tani, Pemerintah Desa, sebaiknya memberikan pertemuan kelompok atau yang biasa disebut dengan sosialisasi yang berisi motivasi dan wawasan tambahan supaya pelaku usaha batu bata ini mengerti akan dampak yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya, supaya terbangun pemikiran yang lebih terbuka lagi dan lebih luas, serta lebih sadar atas pentingnya peduli terhadap kondisi lingkungan, terutama lahan pertanian, serta saling membahu dalam upaya restorasi lahan. Lalu saran selanjutnya, perlu adanya penyusunan rumusan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih matang lagi dan aplikatif, yang dapat digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menangani kerusakan lingkungan. Nah, di sini terdapat daftar pusaka yang peneliti gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.